Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai peringatan 100 tahun Usmar Ismail di bulan hari film. Seperti apa lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Pada bulan Maret tahun ini nih geng, menjadi momen 100 tahun tokoh perfilman Usmar Ismail ya. Dan Usmar Ismail nih gak dapat juga dipisahkan dari perkembangan industri perfilman tanah air. Ia dikenal sebagai sastrawan juga sutradara tanah air yang berkarya dan juga mengembangkan industri film sejak era 1950-an. Mengenang Usmar Ismail nih menjadi hal yang penting ya saat ini. Tengah merangkaknya industri film yang turut terimbas nih akibat pandemi Covid ya geng, memperingati 100 tahun tokoh perfilman kelahiran 21 Maret 1921 ini mengingatkan juga kita nih untuk jalan panjang yang telah dilalui perfilman tanah air. Nah, pada tahun ini ya, film Indonesia memperingati Hari Film yang ke-71 loh geng. Memperingati Hari Film sekaligus juga peringatan 100 tahun tokoh perfilman Indonesia Usmar Ismail. Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan atau Kemendikbud nih, melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan juga Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengadakan serangkaian acara ya. Di antaranya nih, ada pameran yang diselenggarakan di Bukit Tinggi, kota kelahiran Usmar Ismail, hingga pemutaran film-film karya Usmar Ismail. Acara ini sendiri ya geng, diselenggarakan tanggal 27 Maret hingga 4 April. Nah, di antara karya-karya filmnya nih, yang pertama ada Tiga Darah tahun 1956. Nah, dari banyak film-film yang lahir nih di sejarah perfilman tanah air ya, Tiga Darah menjadi legenda tersendiri nih geng, buah karya sutradara Usmar Ismail. Dan film ini sendiri sebagai film pertama dari Usmar yang meraih sukses secara komersil. Dikemas secara musikal ya, Tiga Darah sendiri berkisah nih tentang tiga saudara perempuan geng. Ada Nunung nih yang diperankan Citra Dewi, Nana diperankan Mieke Wijaya, dan juga Neni diperankan Indriati Iskak. Sepeninggal ibu mereka nih, ketiganya hidup bersama ayah mereka atau Hasan Sanusi ya, serta nenek mereka nih yang diperankan oleh Vivi Young. Sang nenek nih gak henti-hentinya geng membujuk dan juga mencarikan jodoh untuk ketiga cucu perempuan. Lucu banget ya, kayak cerita real banget. Sampai akhirnya nih ketiganya dilanda asmara geng di waktu yang bersamaan juga. Kemudian terjadilah nih kekacauan yang jenaka di antara mereka. Akhirnya nih film Tiga Darah dibuat versi kekiniannya ya, karena ceritanya cukup real dengan kehidupan saat ini ya, oleh Nia Dinata nih geng. Dan film itu sendiri dirilis tahun 2016, menceritakan lika-liku kehidupan tiga saudara perempuan dalam pencarian hidup nih hingga cinta untuk menemukan pasangannya. Segala problematika nih dialami oleh Gendis, Ella, Bebe yang diperankan nih oleh Shanti Paredes, Tara Basro, dan juga Tatiana Akman. Karya berikutnya nih dari Usmar Ismail adalah film yang berjudul Lewat Jam Malam tahun 1954. Udah lama banget ya filmnya. Film ini nih juga menjadi salah satu film bersejarah karya Usmar Ismail loh. Kisahnya nih menceritakan ketika Indonesia baru saja nih memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Keren banget ya pasti filmnya. Pada masa itu nih, tentara masih berusaha menguasai keadaan dan juga menyelenggarakan jam malam di kota Bandung. Film berjudul Lewat Jam Malam nih geng pernah juga membanggakan tanah air loh, usai menerima kesempatan nih diputar di Cannes Film Festival pada tahun 2012. Dan film tersebut nih juga menerima kesempatan direstorasi di bawah kerjasama National Museum of Singapore atau NMS, Yayasan Confident, Yayasan Cinematheque, Kinaforum Dewan Kesenian Jakarta, dan WCF atau World Cinema Foundation, merupakan yayasan yang dimiliki oleh sutradara Martin Scorsese.
Karya film selanjutnya nih dari Usmar Ismail berjudul Darah dan Doa tahun 1950. Film berjudul Darah dan Doa nih ditulis oleh Usmar Ismail bersama dengan Sitor Situmorang. Kisahnya nih mengikuti perjalanan prajurit divisi Siliwangi dari Yogyakarta menuju Jawa Barat usai Yogyakarta nih diserang dan diduduki pasukan kerajaan Belanda. Pengambilan pertama produksi film ini nih geng ditetapkan sebagai cikal bakal Hari Film Nasional yang selalu juga diperingati setiap tanggal 30 Maret. Next, karya film selanjutnya nih berjudul Tamu Agung tahun 1955. Nggak sedikit ya film Usmar Ismail nih yang mengandung pesan khusus sekaligus mengomentari juga isu sosial yang tengah terjadi nih geng. Salah satunya nih ada dalam karyanya berjudul Tamu Agung ini. Nah, film yang dikemas secara komedi ini menceritakan kekacauan yang terjadi di sebuah desa terpencil di salah satu sudut Jawa Timur saat hendak mempersiapkan kehadiran seorang tokoh di desa tersebut. Dan kabarnya kisah film ini menyentil pemerintahan geng pada saat itu ya. Tamu Agung dibintangi nih oleh Nina Amora, Citra Dewi, Panji Anom, juga Kasin Abbas. Next, karya film selanjutnya nih berjudul 6 Jam di Jogja tahun 1951. Nah, Usmar Ismail nih geng mengadaptasi peristiwa nyata tentang sejarah revolusi di Indonesia ya. Ceritanya nih tentang usaha rakyat di Yogyakarta untuk membuktikan kedaulatan rakyat Indonesia yang sah di mata internasional. Keren banget ya filmnya. Film ini sendiri berlatar era penjajahan Belanda di tahun 1948. Disutradarai oleh Usmar Ismail, film ini dibintangi oleh Del Juzar, R. Sucipto, dan juga Aidi Mowat. Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai peringatan 100 tahun Usmar Ismail di bulan Hari Film dan juga karya-karyanya. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimatnya atau ceritanya, mau dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.